Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Helmiza dari kelas 23A Sejarah dengan mata kuliah Sejarah Kolonial. Dan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya mengambil materi tentang pendidikan kolonial. Mengapa saya mengambil pendidikan kolonial? Karena saya cukup tertarik dengan cerita dan zaman pendidikan kolonial. Pendidikan kolonial adalah sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara penjajah di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia sendiri. Sistem ini dirancang dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi kepentingan pemerintahan kolonial, bukan untuk mencerdaskan rakyat pribumi secara menyeluruh. Berikut ciri-ciri pendidikan kolonial itu ada beberapa. Yang pada umumnya, yang pertama ada diskriminatif. Mengapa diskriminatif? Karena pendidikan kolonial sangatlah diskriminatif. Anak-anak Belanda dan Eropa mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan anak pribumi itu tidak sama dengan anak Belanda. Jadi, anak-anak Belanda dan Eropa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan kesempatannya lebih luas dibandingkan anak pribumi. Kedua, itu ada terbatas. Mengapa terbatas? Pendidikan hanya terfokus pada bidang-bidang yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial, seperti administrasi, perdagangan, dan teknik. Dan ketiga, itu ada bahasa pengantar. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda, sehingga menyulitkan anak-anak pribumi untuk mengakses ilmu pengetahuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kolonial itu hanya terpenting dan terfokus pada masyarakat mereka saja, seperti Belanda, Eropa, dan sebagainya. Tentu, di balik semua itu pasti memiliki dampak yang terjadi. Jadi, dampak pendidikan kolonial yang pertama ada itu ketimpangan. Kenapa ketimpangan? Pendidikan kolonial menciptakan ketimpangan yang sangat besar antara kelompok pribumi dan non-pribumi. Kedua, ada keterbelakangan. Pendidikan yang terbatas dan berorientasi pada praktik menghambat perkembangan intelektual masyarakat pribumi. Ketiga, ada perbudakan intelektual. Penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar membuat masyarakat pribumi sulit untuk mengembangkan pemikirannya sendiri dan bergantung pada pemikiran Barat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kolonial dengan pendidikan sekarang itu jauh berbeda. Tidak ada ketimpangan lagi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kolonial dan pendidikan sekarang itu jauh berbeda. Tidak ada diskriminatif, tidak ada terbatas, dan tidak ada yang menggunakan bahasa pengantar. Adanya pun itu khusus untuk Belanda. Dan masyarakat pribumi itu juga mendapatkan pendidikan yang layak.